Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bertemu lagi dalam Mimbar Gemar online pada hari ini Senin 12 Januari 2026. Saya akan berbagi berkat firman Tuhan dari jadwal pembacaan hari ini yang terambil dari Amsal pasal 17 ayat 22. Ayat ini sudah sering kali kita dengar. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Bapak Ibu, di dalam ayat tadi dikatakan hati yang gembira. Hati yang gembira atau berarti juga hati yang sukacita. Hati yang gembira, sukacita memiliki dampak positif seperti obat yang manjur atau mujarab yang bisa menyembuhkan atau memperbaiki kondisi, bukan saja secara rohani, tetapi juga mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Sebaliknya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Dikatakan demikian, semangat yang patah atau putus asa atau kesedihan dapat melemahkan tubuh. Dikatakan mengeringkan tulang itu dapat melemahkan tubuh dan berdampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan. Apakah itu benar? Saya merangkum dan menyelidiki di dalam dunia kesehatan, bukti bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur didukung oleh berbagai penelitian dan pengamatan secara klinis. Beberapa contoh dan bukti ilmiahnya sebagai berikut. Hati yang gembira atau sukacita mempengaruhi peningkatan sistem kekebalan tubuh atau imun. Studi menunjukkan adanya hubungan kuat antara emosi positif atau hati yang gembira dan fungsi sistem kekebalan tubuh yang lebih baik. Sebuah penelitian terkenal menunjukkan bahwa orang yang secara alami lebih bahagia dan memiliki emosi positif memiliki ketahanan tubuh hingga 3 kali lipat lebih baik dalam melawan virus flu dibandingkan mereka yang cenderung stres atau negatif. Ini sudah ada pembuktian. Kita mengingat beberapa tahun yang lalu pada saat berjangkit virus COVID, ya Bapak Ibu Saudara, hal itu banyak yang membuktikan bahwa orang yang stres, sedih, mereka akan lebih sulit untuk disembuhkan. Kemudian penelitian secara mekanisme fisiologis, saat seseorang gembira, tubuh melepaskan hormon endorfin, serotonin, dan dopamin yang berfungsi sebagai pereda nyeri alami dan dapat meningkatkan aktivitas sel-sel kekebalan tubuh seperti sel natural killer yang bertugas melawan sel kanker dan virus. Sebaliknya, stres kronis akibat emosi negatif melepaskan kortisol yang menekan sistem imun tubuh. Jadi hati yang gembira mempengaruhi sel-sel yang bisa membunuh sel kanker. Ya Bapak Ibu Saudara, kemudian hati yang gembira mempengaruhi pemulihan pasien yang lebih cepat. Pasien dengan sikap mental positif atau memiliki hati yang gembira cenderung pulih lebih cepat dari penyakit cedera atau operasi. Studi klinis membuktikan dalam lingkungan rumah sakit, pasien yang didorong untuk mempertahankan pola pikir ceria atau gembira seringkali melalui terapi humor atau interaksi sosial positif menunjukkan tanda-tanda vital yang lebih baik seperti tekanan darah yang lebih rendah, peradangan berkurang, dan kebutuhan obat pereda nyeri lebih sedikit. Nah, Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, hati yang gembira mempengaruhi pengelolaan penyakit kronis. Bagi penderita penyakit kronis seperti kanker atau jantung, kebahagiaan dan optimisme dapat meningkatkan kualitas hidup secara signifikan.
Kondisi mental yang positif dikaitkan dengan tekanan darah yang lebih rendah, pengurangan resiko penyakit jantung, dan pengelolaan kadar gula yang lebih baik. Jadi kesimpulannya secara ilmiah, emosi positif atau hati yang gembira adalah komponen vital dari pendekatan holistik atau secara menyeluruh terhadap kesehatan. Hati yang gembira menciptakan lingkungan fisiologis dalam tubuh yang optimal untuk penyembuhan alami dan memperkuat ketahanan tubuh terhadap penyakit. Bahkan contohnya ada salah satu RSUD Dr. Sudirman Sumarso di Wonogiri bahkan mengkampanyekan hati yang gembira adalah obat sebagai bagian dari edukasi kesehatan di rumah sakit itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22 yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu sudah terbukti secara ilmiah, secara klinis ya Bapak Ibu. Kenapa Tuhan menghendaki supaya kita pada saat mengalami keadaan yang sesak, kita tetap memiliki pikiran yang positif, hati yang gembira. Dan ingat, bukan hati yang gembira sembarang gembira Bapak Ibu yang saudara yang terkasih, tetapi hati yang gembira karena apa? Yang memberikan kita kekuatan, yang memberi kita obat yang manjur. Yaitu kita ingat di dalam Nehemia pasal 8 ayat 10b dikatakan, jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Tuhan ingin kita bersukacita karena Tuhan, sebab Tuhanlah sumber hidup kita, sumber kesehatan kita, Dialah sumber perlindungan kita. Kita mengingat contoh tokoh-tokoh Alkitab yang tetap bergembira, memelihara pikirannya, hatinya, perkataannya dengan hal-hal yang positif, bergembira karena Tuhan. Contohnya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi pasal 4 ayat 4. Di situ Pak Rasul Paulus menulis, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu, pada saat Rasul Paulus menulis ayat ini, beliau tidak dalam keadaan baik, berlimpah, diberkati, tidak. Pada saat itu, pada saat Rasul Paulus menulis ayat ini, dia pada saat itu berada dalam penjara di Roma dan sedang menantikan hukuman mati. Saat mengalami aniaya, cambukan, kapal karam, dan bahaya lainnya, Paulus selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, sebab sukacita Paulus tidak bersumber kepada keadaan dunia ini, kondisinya saat itu sedang baik-baik atau tidak, melainkan Paulus menaruh pikirannya, perasaannya, sukacitanya kepada Yesus. Dan dia meletakkan seluruh pengharapannya dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Rasul Paulus tahu jika dia bersukacita dalam kasih dan hadirat Tuhan, maka dia akan mengalami kekuatan, maka dia akan mengalami mujizat yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, tokoh Alkitab yang selalu bersukacita adalah Raja Daud. Raja Daud menunjukkan sikap bersyukur dan bergembira di tengah badai hidupnya. Seringkali Raja Daud mengakhiri keluh kesahnya dengan pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, semua banyak Mazmur Daud yang ditulis di mana awalnya dia berkeluh kesah, mohon perlindungan, mohon pertolongan dari Tuhan. Pada akhirnya Raja Daud selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sukacita kita di dalam Tuhan akan memberikan kepada kita dampak yang baik, di mana manusia rohani kita semakin kuat, hati kita semakin kuat. Demikian juga kalau pikiran kita positif.
maka sel-sel tubuh kita akan berkembang secara positif. Demikian ujian penelitian secara ilmiah dan klinis sudah membuktikan. Sebab itu jangan lupa Bapak Ibu, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Haleluya. Saya akan menutup Gemar pada pagi hari ini dengan satu pujian, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan kepadamu atas kasih setiamu padaku. Aku ada ini karena kebaikanmu, perlindungan Bapa ku alami selalu. Telah banyak yang kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah kelam, tingginya gunung pergumulanku, tak pernah engkau tinggalkan, tak pernah engkau lupakan aku, sampai ku masuk rumahmu, kau tetap setia pegang tanganku. Telah banyak yang kau perbuat di sepanjang hari-hari hidupku, melewati lembah kelam, tingginya gunung pergumulanku, tak pernah engkau tinggalkan, tak pernah engkau lupakan aku, sampai ku masuk rumahmu, kau tetap setia pegang tanganku, sampai ku masuk rumahmu, kau tetap setia pegang tanganku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu memberikan kepada kami kekuatan bahwa hati yang gembira, hati yang bersukacita adalah obat yang manjur. Dan sukacita karena Tuhan, itulah perlindungan kami, itulah kekuatan kami. Bapa, Engkau tahu kami masih hidup di dalam dunia ini yang penuh suka, penuh duka cita, penuh air mata, penuh rasa sakit, penuh kesedihan. Tetapi Engkau menghendaki supaya kami tetap bergembira, bersukacita karena Engkau. Karena kami tahu bahwa kami memiliki Yesus Tuhan Juru Selamat yang senantiasa dekat kepada kami, yang senantiasa terbuka tangannya, yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami mau Tuhan, kami mau tetap memelihara hati kami, pikiran kami berpikiran positif, senantiasa bersukacita dan mengucap syukur, sebab itulah rahasia di dalam Tuhan. Dan jika kami mengucap syukur, bersukacita,
maka Tuhan akan memberikan kepada kami kesehatan, Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan, Tuhan akan memberikan kepada kami jalan keluar, Tuhan akan memberikan kepada kami perlindungan. Bapa di dalam surga yang penuh kasih karunia dan rahmat, berkatilah setiap pendengar Gemar pada pagi hari ini. Dalam setiap aktivitas mereka, Roh Kudus berikan kepada mereka sukacita, damai sejahtera melimpah. Seluruh keluarga kami, seluruh saudara-saudara kami, orang-orang yang mendengarkan Gemar ini, Tuhan, biarlah sukacita surga, sukacita dari Tuhan memenuhi setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan bersukacita. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.